bagaimana bisa sebuah kota yang sangat menentang Nabi Muhammad SAW, masyarakat di situ yang tidak mau beriman, tapi kemudian berubah 180 derajat, kaum muslimin tertahan di sana. Kenapa? Karena para pembesar kaum musyrikin di Mekah tidak mau umat Islam masuk ke dalam kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya telah kami futuhkan, telah kami taklukkan untukmu, telah kami berikan kemenangan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kota Mekah hari ini menjadi pusat aktivitas umat Islam sedunia. Kesanalah umat Islam menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji. Disitulah ada kiblat sholat umat Islam sedunia. Kalau kita kemudian pergi ke sana untuk menunaikan ibadah, kita akan disuguhi dengan banyak hal, banyak aktivitas ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi tahukah pemirsa sekalian bahwa 14 abad yang lalu ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali membawakan dakwah di kota Mekah, Mekah adalah kota dengan kumpulan orang-orang yang menentang Islam, kumpulan orang-orang yang berbuat syirik, yang mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW kecuali sedikit orang saja. Banyak di antara mereka yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, dan tidak jarang dari mereka adalah paman-paman Nabi sendiri. Para sahabat, para pengikut Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya sedikit waktu itu mendapatkan tekanan, mendapatkan penindasan, bahkan tidak jarang di antara mereka yang mendapatkan penganiayaan. Sehingga Rasulullah SAW sampai memerintahkan sebagian pengikut beliau untuk berhijrah ke Habasyah. Lalu kemudian mereka melanjutkan pemboikotan, tapi Nabi Muhammad SAW tidak menyerah, terus-menerus untuk berdakwah. Sampai kemudian pada satu momen Rasulullah SAW memerintahkan seluruh pengikutnya, yaitu umat Islam, para sahabat, untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan demikian kemudian umat Islam berpusat di Madinah dan kaum kafir Quraisy berpusat di Mekah. Itulah kondisi pada masa itu. Madinah menjadi kota cahaya karena disitulah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menjalankan Islam, sementara Mekah waktu itu menjadi kota kegelapan karena disitulah kemudian musuh-musuh Nabi Muhammad SAW hidup dan mereka terus-menerus berancang apapun untuk memerangi umat Islam. Itulah fakta pada saat itu. Lalu yang menjadikan pertanyaan adalah bagaimana bisa sebuah kota yang sangat menentang Nabi Muhammad SAW, masyarakat di situ yang tidak mau beriman, tapi kemudian berubah 180 derajat menjadi kota yang menjadi pusat umat Islam sedunia, dan saat ini kita bisa menikmati hal tersebut. Apa yang terjadi pada masa itu? Kata kuncinya ternyata adalah penaklukan kota Mekah atau Futuh Mekah. Futuh Mekah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dan Futuh Mekah adalah momen di mana umat Islam akhirnya bisa tanda kutip menaklukkan kota Mekah. Bisa kemudian merangkul Mekah dan penduduknya ke dalam pangkuan Islam. Dan tahukah bagaimana taktik yang digunakan atau strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk dapat menaklukkan kota Mekah? Nah, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kupas sedikit. Tentunya sebelum itu saya harus menyampaikan bahwa taktik ini bukanlah murni hasil pikiran Rasulullah SAW, namun ini adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama apa? Yang pertama adalah strategi umroh. Dan hal ini terjadi di tahun ke-6 Hijriah, yaitu ketika Rasulullah SAW mengajak seluruh sahabat dan sebagian orang Arab di Madinah untuk kemudian menunaikan ibadah umroh ke Mekah. Hal ini terjadi setelah 3 perang besar antara Mekah dan Madinah, yaitu perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Ketika kemudian umat Islam sampai menjelang lokasi Mekah di tempat yang dinamakan Hudaybiyah, ternyata kaum muslimin tertahan di sana. Kenapa? Karena para pembesar
kaum musyrikin di Mekah tidak mau umat Islam masuk ke dalam kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Karena itu berarti penghinaan bagi mereka. Akhirnya kemudian orang-orang Mekah mengajak Rasulullah SAW untuk duduk di meja perundingan. Dan terjadilah sebuah kesepakatan yang kita kenal sebagai kesepakatan Hudaybiyah. Memang di kesepakatan Hudaybiyah ini umat Islam belum boleh untuk melaksanakan ibadah umroh ke dalam kota Mekah. Bahkan umat Islam harus pulang dan baru boleh umroh di tahun depannya. Dan ada beberapa gencatan senjata yang dipandang oleh sebagian umat Islam waktu itu sebagai sebuah kerugian. Tapi ini bukanlah kerugian. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya setelah perjanjian Hudaybiyah tersebut, ayat yang melegakan hati umat Islam dan ayat yang menandakan bahwa Hudaybiyah ini adalah kemenangan bagi umat Islam. Allah Ta'ala berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya telah kami futuhkan, telah kami taklukkan untukmu, telah kami berikan kemenangan untukmu. Kemenangan yang nyata, fathan mubina. Apa itu fathan mubina? Yaitu penaklukan kota Makkah. Padahal waktu itu, waktu perjanjian Hudaybiyah, Makkah belum ditaklukkan. Bahkan sebagian sahabat memandang kita kalah karena kita tidak berhasil masuk ke dalam kota Makkah. Tapi justru saat itulah, saat diadakan perjanjian Hudaybiyah itulah kemenangan. Atau bisa dikatakan itulah awal dari kemenangan itu, awal dari penaklukan kota Makkah. Walaupun sebagian sahabat kemudian tidak melihat ini sebagai sebuah kemenangan, tapi faktanya setelah Hudaybiyah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Apa itu? Yang pertama adalah menaklukkan benteng Khaybar. Benteng Khaybar adalah kota di mana berkumpulnya beberapa pembesar Yahudi yang selama ini selalu memanas-manasi kaum Quraisy untuk memerangi umat Islam. Dengan adanya gencatan senjata antara Mekah dan Madinah, maka Madinah atau umat Islam leluasa untuk mengalahkan para kabilah-kabilah Yahudi di benteng Khaybar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan perjanjian gencatan senjata ini, maka Rasulullah SAW leluasa untuk mengirimkan surat-surat kepada raja-raja di sekitar Arab, Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, dikirimi surat oleh Rasulullah SAW yang isinya adalah ajakan masuk Islam. Meskipun tidak semuanya kemudian menjawab, tidak semuanya kemudian masuk Islam karena surat itu, tapi setidaknya secara politis mereka menjadi mengetahui bahwa ada eksistensi umat Islam di situ. Dengan seperti itu, kedudukan umat Islam di Madinah menjadi lebih kuat. Kedudukan dakwah, kedudukan Islam, kedudukan Rasulullah SAW di kalangan bangsa Arab menjadi semakin kuat, menjadi semakin terpandang. Sehingga bangsa Arab tidak ada yang tidak mengenal Islam. Bangsa Arab tidak ada yang tidak mengenal Rasulullah SAW. Tidak ada yang tidak mengenal Madinah sebagai pusat peradaban Islam waktu itu. Sehingga berbondong-bondong kabilah-kabilah di Arab dan sekitarnya datang ke Madinah, datang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan memeluk agama Islam. Dukungan kepada umat Islam, dukungan kepada Madinah terus-menerus kemudian datang. Dan itu yang menguatkan posisi umat Islam. Hingga tiba pada saatnya 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, ternyata pembesar-pembesar Mekah melanggar perjanjian itu dan itu memberikan jalan bagi umat Islam untuk datang ke kota Mekah untuk melakukan penaklukan atas kota Mekah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke strategi berikutnya. Strategi yang menjadikan penaklukan ini mulus. Apa itu? Yaitu Rasulullah SAW menjadikan salah satu pembesar Mekah sebagai penguasa Mekah. Tidak diturunkan dari jabatannya. Siapa dia? Yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan yang kemudian menjelang penaklukan Mekah, dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia yang selama ini memusuhi Nabi SAW. Dia bahkan memimpin perang-perang melawan Nabi, melawan Islam. Dia memimpin pasukan Mekah melawan pasukan Islam selama ini. Tapi menjelang penaklukan kota Mekah, hidayah dari Allah menghampiri dirinya. Dia berpikir dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Islam ini agama yang benar. Agama yang dibawa Muhammad ini agama yang benar. Maka Abu Sufyan datang ke tenda kaum muslimin, menghadap Nabi SAW, menyatakan diri, saya masuk Islam.
Dan ini adalah kuncinya. Abu Sufyan ini pembesar Mekah. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau tidak kemudian, oke, kamu sudah masuk Islam maka kamu menjadi orang biasa. Tidak. Tapi kemudian Abu Sufyan dijadikan pemimpin Mekah. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Itulah strategi Nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam kota Mekah bersama para sahabat, karena Abu Sufyan ini dijadikan pemimpin oleh Rasulullah SAW, maka masyarakat Mekah pun mereka merasa aman, bahkan mereka berbondong-bondong masuk Islam, dan Islam dapat menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Inilah strategi brilian Rasulullah SAW yang dibimbing wahyu dalam penaklukan kota Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.